قال المصنف الحبيب الإمام القطب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Muawanah karya Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhoi beliau, Allah ridhoi kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, Allah jadikan ilmu kita manfaat. Barakah zahir batin dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in ya karim waftah bil haqq wa antal fattahul alim. Setelah beliau memulai kitabnya dengan bacaan basmalah, yang sudah sama-sama kita bahas bagaimana fadilah, keutamaan daripada kita banyak membaca basmalah, maka beliau melanjutkan karyanya dengan doa beliau. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Ya Allah, berikan kepadaku kemudahan. Ya Allah, wahai zat yang maha mulia, yang maha dermawan, maha pemberi, a'in, berikan bantuan kepada kami. Waftah bil haq, dan bukalah pintu kebenaran buat kami semuanya. Wa antal fattahul alim, yang mana engkau adalah zat yang maha pembuka dan engkau adalah zat yang maha mengetahui. Pengetahuanmu meliputi segala sesuatu. Lihat bagaimana Al-Imam Al-Haddad, penyusun kitab Risalatul Muawanah yang sama-sama kita baca pada malam hari ini, setelah basmalah beliau berdoa, yang mana isi doanya adalah permohonan, permintaan, munajat, memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar nggak sadar? Sadar nggak sadar? Kita ini kalau ada apa-apa, mengalami masalah, kita lebih banyak menggantungkan diri kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Urusan apapun, ujung-ujungnya yang kita minta tolong adalah manusia. Padahal manusia ini juga punya masalah. Padahal manusia ini kadang-kadang kalau kita minta tolong pegel. Kalau kita minta tolong merasa direpoti. Kalau Allah enggak. Allah itu kalau kita enggak minta tolong kepadanya, justru Allah mangkel. Kalau kita jarang meminta kepada Allah, jarang berdoa, memohon bantuan kepada Allah, justru Allah itu murka kepada kita. Waliyadzubillah. Orang yang banyak ibadah, orang yang banyak berdoa, orang yang banyak berdoa itu adalah orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Kata Nabi SAW dalam sabda beliau, barang siapa yang enggak pernah minta kepada Allah, Allah murka sama dia. Berarti sebaliknya, orang itu kalau minta kepada Allah, Allah cinta sama dia. Ad-du'a silahul mu'min, berdoa itu adalah senjatanya orang beriman. Kalau kita ingin diakui keimanan kita, harus mau nggak mau kita wujud nyatakan dalam bentuk doa kepada Allah. Kalau kita ngaku iman tapi kapan kita ini punya masalah nggak pernah minta kepada Allah, nggak pernah doa kepada Allah, ya berarti diragukan keimanan kita, tipis nilai keimanan kita. Kita ini coba sadar nggak sadar kita ini ada urusan apapun jaluk tolong nang menungso, minta tolong sama manusia, tapi jarang tengah malam kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya punya masalah ya Allah, yang mana masalah ini turun darimu, maka tentu solusi terbaik adalah darimu ya Allah. Seharusnya kita mengutamakan Allah, menomorduakan manusia. Boleh kita minta tolong kepada manusia, boleh, namanya juga makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Cuman kenapa kita cuman mentok minta tolong sama manusia, jarang minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya kita banyak minta kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Bayangkan, orang beriman itu enggak punya senjata kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa itu seolah-olah menjadi selemah-lemahnya kekuatan. Kayak-kayaknya doa itu selemah-lemahnya kekuatan. Padahal enggak. Doa itu paling kuatnya kekuatan. Kenapa? Allah sendiri yang turun tangan. Sayang enggak? Kita kan kepepet
jaluk tulung nang menungso kada sing ngreken baru kepada Allah. Itu kan namanya menomorduakan Allah. Kan kita enggak. Berjalan beriringan lah antara kita minta tolong kepada manusia dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong kepada manusia berapa kali dikecewakan? Kita minta tolong kepada Allah pernah dikecewakan sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita meninggalkan yang tidak pernah mengecewakan kita dan menomorsatukan orang yang selalu mengecewakan kita, manusia? Nggak usah jauh-jauh, kita sendiri nih loh. Kalau dimintai bantuan sama orang kadang-kadang kerepotan kok. Dipikir awet tok di masalah, masih aku di masalah. Dalam hati kadang gerundel kita ini. Allah Subhanahu wa taala nggak punya masalah. Allah itu apa masalahnya Allah? Nggak ada. Kafirnya orang nggak jadi masalah buat Allah. Sesatnya seseorang nggak jadi masalah buat Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak punya masalah. Allah kalau kita mintai nggak pernah kerepotan, nggak pernah gerundel. Karena itu seharusnya kita menomorsatukan Allah. Adapun manusia jadikan sebagai perantara. Dalam tanda kutip kasarnya jadikan manusia sebagai alat dari ijabahnya Allah Subhanahu wa taala atas permintaannya kita. Sakit ya ke dokter, tapi doanya mana? Minta sembuh kepada Allah. Dokter bukan penyembuh, dokter hanya alat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Begitu seharusnya. Bekerja, berprofesi, bermata pencaharian itu alat. Namanya buka toko butuh kepada pelanggan, namanya bawahan nurut sama atasan dan seterusnya. Itu alat. Tapi sebetulnya yang buka rezeki adalah Allah. Minta sama Allah. Kita ini sadar nggak kalau kita ini iya ya, jarang dungo loh. Ya, kita doa. Cuman kadang-kadang kalau kita minta tolong sama manusia tenanan. Tapi kita doa jarang tenanan. Ya Allah, jarang. Teko hati itu jarang. Tuh lihat kelemahannya kita manusia ya. Kok bisa-bisanya kita ini ngandalkan manusia, nggak ngandalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kita ibadah bukan untuk dikasih sama Allah. Kita ibadah itu untuk dicintai oleh Allah. Allah kalau sudah cinta sama seorang hamba pasti ngasih. Tapi kalau Allah ngasih sesuatu kepada hambanya, belum tentu hambanya dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir misalkan, orang munafik, orang fasik, orang fajir, pelaku maksiat, apa yang mereka minta dikasih sama Allah. Suki jaluk suki dikai suki. Punya istri cantik, suami ganteng diijabah. Padahal hidupnya maksiat. Jarang ibadah, jarang taat, dikasih sama Allah. Berarti pemberian Allah itu tidak menjadi tolak ukur apakah dia dicintai ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Tapi sebaliknya, kalau orang itu dicintai sama Allah pasti dikasih. Pasti dikasih. Berarti kapan kita ibadah? Agar dicintai sama Allah. Sehingga apa yang kita minta diijabah oleh Allah. Kita kan enggak ibadah untuk dikasih sama Allah. Enggak. Doa itu ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Bahkan dikatakan otaknya ibadah itu doa. Fatihah aja ada doanya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa. Intinya ibadah doa. Doa berarti ibadah. Kita minta kepada Allah dalam doanya kita, berarti kita ibadah. Jangan untuk dikasih, untuk dicintai sama Allah. Allah itu seneng kalau ada orang minta kepada Allah, itu seneng. Wis untuk itu saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai, orang yang berharap cintanya Allah, nggak nunggu kepepet baru doa. Mosok nunggu kepepet baru kepingin dicintai sama Allah. Hidupnya lancar, nggak lancar, hidupnya seneng atau susah, banyak doa sama Allah. Bukan kalau susah baru doa, kalau seneng lupa. Bukan kalau lancar lupa, kalau kepepet baru ya Allah. Enggak, ini berarti dia minta untuk dikasih. Enggak, kita kalau minta kepada Allah dalam doa agar dicintai sama Allah, seneng nggak seneng,
senang susah minta kepada Allah SWT. Kenapa? Ingin dicintai. Nah kalau sudah dicintai, dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun gak dikasih di dunia, dikasih kita apa yang lebih penting buat kita nanti ada di akhirat. Begitu seharusnya. Minta untuk dicintai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menunjukkan bagaimana kita ini ibadah dulu, baru minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kita kan nggak jarang ibadah, minta kapan gak dikasih sama Allah ngambul. Jarang ibadah, jarang taat. Kapan minta kepada Allah, tidak serta-merta Allah kasih apa yang kita minta, kemudian kita puri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kalau kita puri kepada Allah, emangnya Allah butuh sama kita? Emangnya Allah butuh sama kita? Nah kalau kita puri sama Allah, mau cari surga ke siapa kita ini? Mau cari rahmatnya siapa? Kalau kita ngambul sama Allah, gak tahajud-tahajudan wis. 2 tahun tahajud, jaluk Avanza gak dikaya bebas pikiran. Wis, gak sodako-sodakoan. Saya ini sodako biar dikasih sembuh. Ya kan? Dawu maradhakum bis sadaqah. Obati orang sakit di antara kalian dengan banyak sedekah. Saya sakit, saya sedekah. Yuk gak waras-waras. Gak sodako-sodakoan. Nah, berarti dia minta karena ingin dikasih. Kapan gak dikasih? Mangkel. Coba kalau dia minta karena dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih gak dikasih, yang penting dicinta dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu seharusnya. Begitu seharusnya kita. Ini gambaran buat kita. Ibadah. Kapan kita minta kok belum diijabah, saya mau koreksi diri. Gak usah kritik sama Allah. Kenapa ya Allah? Enggak. Kritik sama diri kita sendiri. Kenapa ya? Saya ini doa kok belum dijabah. Kenapa? Oh mungkin ibadahnya kurang. Oh mungkin cuma tambal butuh tok kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh mungkin doanya kita kurang khusyuk, gak hadir hatinya, gak konsen. Oh mungkin doanya kita gak pakai adab, gak ngadep kiblat, kurang sopan, gak ngangkat tangan, dan seterusnya. Kita kalau minta tolong sama manusia ngendek-ngendek, sama Allah, loh ya apa sih? Sama manusia kita minta tolong sopan begitu, kayak Tuhan itu manusia. Tapi sama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, amin, amin, amin. Ini serius minta dikasih. Kalau orang serius minta dikasih nggak begitu cara doa. Tenanan, pakai hati doanya. Doanya pakai hati. Ya Allah, kadang-kadang nangis. Kenapa? Dia serius, kepingin dikasih, kepingin dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia butuh jawaban, dia butuh solusi, jalan keluar dari Allah. Gitu. Kita kan enggak. Dikayak alhamdulillah, kada kayak wis. Model-model begitu gitu. Lah sama Allah kok begitu? Enggak dong. Ini yang pertama. Kemudian Al-Imam Al-Haddad melanjutkan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, yang kami tidak memiliki ilmu kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Innaka antal alimul hakim, dan Engkau ya Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini ucapan malaikat sebetulnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu ucapan malaikat. Diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala itu mengajak dialog yang namanya malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, aku akan menciptakan di atas bumi yang namanya khalifah, para manusia. Malaikat agak protes karena memang Allah sebelum menciptakan kita sebagai manusia, sebagai pemimpin di muka bumi, khalifah di muka bumi, Allah pernah menciptakan makhluk di muka bumi ini. Yang mana makhluk itu berbuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah di muka bumi. Malaikat agak protes, ya Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mati ya? Enggak. Ya Allah, apakah Engkau akan ciptakan khalifah di muka bumi yang hanya berbuat kerusakan, menumpahkan darah? Bukankah pernah? Sementara kami ini adalah malaikat yang selalu mengagung-agungkan Zat-Mu ya Allah. Kurang dah kami ini. Jangan, istilahnya jangan ya Allah.
nanti engkau ciptakan makhluk di muka bumi berbuat kerusakan. Nah, dalam tafsir dikatakan makhluk sebelum kita yang Allah ciptakan di muka bumi namanya Banul Jan. Banul Jan. Wallahu alam apakah itu dinosaurus atau bukan, wallahu alam. Cuman yang jelas dinosaurus itu memang berbuat kerusakan di muka bumi, dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling berebut kekuasaan itu sama, wallahu alam. Cuman kalau dalam tafsir disebutkan dengan Banul Jan. Nah, dipunahkan oleh Allah, diganti yang namanya manusia. Malaikat tahu dulu ada makhluk sebelum manusia. Senangnya berebut kekuasaan, berbuat kerusakan, saling membunuh, menumpahkan darah satu sama lain. Ini dipunahkan, mau diciptakan lagi makhluk yang lain di muka bumi, jangan-jangan berbuat hal yang sama, jangan-jangan berbuat kerusakan lagi. Sementara kami ya Allah, para malaikat senantiasa menyucikan dan mengagungkan zat-Mu ya Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun, ditegur oleh Allah. Malaikat, aku tahu apa yang tidak kamu tahu. Aku tahu apa yang tidak kamu tahu. Apa yang kamu tahu malaikat aku tahu, tapi apa yang aku tahu kamu nggak tahu malaikat. Nah, akhirnya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Nabi Adam diciptakan oleh Allah sebagai Abul Bashar, kakek moyang bangsa manusia diciptakan. Kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Adam satu ilmu yang belum pernah diajarkan kepada para malaikat sekalipun. Apa itu? Al-asma, nama-nama. Apapun nama makhluknya Allah, Nabi Adam tahu, walaupun makhluk itu belum tercipta dulunya. Nih mikrofon, baru tahun kapan nih ada? Tapi Nabi Adam dulu pertama itu sudah tahu ini namanya mikrofon, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia begini, bahasa Arabnya begini, bahasa Jepangnya begini, bahasa Cinanya ini, tahu. Ini ilmu nggak pernah Allah kasih kepada selain Nabi Adam. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah, ditantang malaikat sama Allah. Ayo malaikat, sebutkan ini namanya apa? Nggak tahu. Sebutkan ini namanya apa? Nggak tahu. Nabi Adam tahu. Diadu oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Adam dengan malaikat. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, dari sini kamu tahu malaikat, aku tahu apa yang nggak kamu tahu. Baru malaikat mengakui kelemahannya. Apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, iya ya Allah, kami ini nggak punya apa-apa daripada ilmu. Ya, memang kami tercipta lebih dulu daripada Adam, tapi Adam memiliki kemuliaan lebih daripada kami. Apa itu? Ilmu yang belum pernah engkau ajarkan kepada kami para malaikat ya Allah, tapi engkau ajarkan kepada Adam. Jadi Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah karena ilmu. Imam Ghazali mengatakan nggak pantas orang manusia nggak punya ilmu diakui sebagai manusia. Jangan ngaku manusia kalau nggak punya ilmu. Bayangkan kalau manusia nggak punya ilmu, yang mau dibanggakan apa? Keberaniannya. Ini kata Allah. Ini ucapannya Imam Ghazali. Kecepatan larinya, coba diadu sama kuda. Kuat makannya, coba diadu sama sapi. Gede badannya, coba diadu sama gajah. Apa? Manusia ini lebih unggul daripada malaikat, apalagi daripada binatang, karena ilmunya. Jadi manusia kalau tidak berilmu, ojo aku menungso, jadi Imam Ghazali. Kenapa? Nggak ada kebanggaan yang dimiliki oleh manusia kalau dia nggak punya ilmu. Jangan melawan malaikat, musuh malaikat, lawan binatang, binatang menang terus. Kalah berani, kalah cepat larinya, kalah kuat makannya, kalah gede badannya, dan seterusnya. Apa yang dianggap manusia? Tapi malaikat nggak punya ilmu sebagaimana kita punya ilmu, apalagi binatang nggak punya ilmu sebagaimana kita punya ilmu. Jadi otak ini, akal ini adalah pembeda antara kita dengan binatang. Binatang nggak punya otak, nggak punya akal, tapi akan